Surga kecil yang jatuh di bumi. Penggalang syair lagu tersebut pada dasarnya memaknai betapa indahnya tanah Papua yang begitu kaya dan memiliki sejuta misteri bagi siapapun yang mengenalnya. Dengan luas bentangan topografi 457.437,62 km, Papua juga memiliki hutan belantara terluas di Asia Tenggara sebesar 25.000 km, sekaligus pula merupakan hutan hujan tropis terluas di Asia Pasifik yang dilindungi. Berbicara tentang Papua sudah tentu tidak terlepas dari eksotika alamnya. Hamparan hutan yang luas, sungai-sungai yang meliuk seolah menari kala mengitari belantara, dan lautannya yang membiru pun laksana cermin langit yang akan mengisahkan begitu banyak keajaiban di dalamnya. Namun dengan sederetan atribut mengagumkan berupa aset sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelas dunia yang dimiliki Papua. Saat ini, Papua mengalami kompleksitas permasalahan lingkungan yang lambat, tapi pasti berpotensi terjadi kerusakan, pencemaran lingkungan serta menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan di Papua. Hal ini kemudian mendorong pemerintah secara konsisten menopang pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, penyusunan dan implementasi program lingkungan hidup serta mendorong pelaksanaan pengawasan kegiatan, bahkan usaha di Papua agar selaras dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi pelestarian lingkungan hidup yang didasari kemampuan kelembagaan untuk melindungi aset dan eksistensi Papua yang mendunia, seperti The Lost World pada Pegunungan Foja, daerah aliran sungai Membramo, Taman Nasional Lawrence yang merupakan wilayah konservasi terbesar di Indonesia yang pada tahun 1999 ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta lautnya pada wilayah Kepala Burung, tepatnya di Kepulauan Raja Ampat, menjadi bagian dari segitiga terumbu karang dunia dengan 450 jenis spesies terumbu karangnya. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup kemudian melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan memperkuat kelembagaan nasional berbasis kewilayahan atau ekoregion. Salah satunya, Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua yang dibentuk berdasarkan karakteristik sumber daya alam, kondisi geografis, ekosistem, budaya masyarakat, dan kearifan lokal. Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua yang diresmikan tanggal 11 Desember 2012 oleh Menteri Lingkungan Hidup Profesor Dr. Baltasar Kambuaya MBA dibentuk sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pulau Papua yang lebih optimal. Melalui Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua sebagai kelembagaan lingkungan hidup wilayah yang strategis, diharapkan pula dapat mempercepat peningkatan kapasitas lembaga-lembaga lingkungan hidup di Papua yang komitmen melakukan perlindungan melalui perencanaan yang strategis dalam hal pelestarian. Kita bersyukur dikaruniai oleh Allah SWT alam yang sangat kaya, terutama di Papua. 80% dari hutannya masih cukup baik, dan di dalamnya terkandung berbagai potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kita punya potensi tambang, kita punya potensi kehati, dan yang paling kita syukuri adalah bahwa masyarakat Papua itu punya pandangan hidup bahwa alam atau bumi ini adalah sebagai ibu yang memberikan kehidupan. Ini suatu kearifan yang perlu terus kita jaga. Hati kita, 50% dari hati yang ada di Indonesia ini ada di Papua. Ini wajib kita jaga bersama-sama. Ingin memastikan bahwa keragaman hayati dan sumber-sumber daya alam itu dapat dikelola untuk kesejahteraan kita bersama. Sudah berbagai upaya kita lakukan, baik pendidikan lingkungan, sekolah melalui program Adiwiyata, maupun mendorong
mengidentifikasi kearifan lokal yang ada di tanah Papua. Kita mengenal di Bintuni ada 7 suku, baik itu Kirarutu maupun Kuri dan sebagainya. Mereka memiliki kearifan lokal yang sangat luar biasa. Mereka menjaga lingkungan dengan baik. Termasuk kita juga di Biak. Di Biak kita punya yang namanya kearifan Babe Oser, bagaimana kebersamaan itu dikembangkan. Ada juga permainan patah kaleng. Nah, ini suatu kearifan lokal yang perlu terus kita jaga. Yang lebih utama lagi adalah bagaimana menjaga jangan sampai keinginan melebihi pada kebutuhan. Ini juga merupakan bagian dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana memanfaatkan sumber daya alam seefisien mungkin untuk kemakmuran kita, dan juga kita harus memikirkan bagaimana kemakmuran bagi generasi kita yang akan datang. Jadi pendidikan lingkungan dan kearifan lokal ini akan kita dorong. Kami bersyukur ada teman-teman komunitas di Biak ini yang membantu untuk memberikan pendidikan lingkungan bagi anak-anak, karena sebagaimana pepatah bahwa perilaku itu adalah bagaimana waktu kecil itu dia akan terbiasa hanya karena melihat. Di waktu kecil dia terbiasa karena melihat temannya, sudah dewasa dia akan menjadi kebiasaan, dan sudah tua dia tidak akan menjadi kebiasaan hidupnya dan tidak mungkin dirubah lagi. Nah, ini perilaku seperti ini kita akan kembangkan terus mulai dari anak-anak. Makanya upaya penanaman terumbu karang yang dilakukan di Biak ini kita akan dorong terus. Mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu upaya kita untuk menyelamatkan lingkungan. Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua ini dibentuk 11 Desember tahun 2012 yang lalu. Semula Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua bergabung dengan Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tapi sesuai dengan amanat undang-undang bahwa Region Papua memiliki kekhasannya tersendiri, jadi diperlukan pengelolaan tersendiri. Ini sangat tepat sekali mengingat di Papua itu memiliki karakteristik alam yang khas. Ini perlu mendapat perhatian tersendiri. Dalam kurun waktu 2 tahun kita mengelola Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua lebih difokuskan kepada upaya bagaimana menginventarisasi lingkungan hidup, bagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 32 pasal 6. Maka kegiatan utama yang kita lakukan adalah menyusun blueprint tanah Papua. Inilah cikal bakal inventarisasi dari berbagai persoalan potensi yang ada dan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Yang khas di dalam blueprint kita adalah bagaimana kita mendorong masyarakat adat supaya memiliki akses terhadap sumber daya alam yang ada. Untuk itu di dalam blueprint juga sudah kita kelompokkan 7 wilayah adat di Papua. Ada Domberai, ada Mepago, Lapago, juga ada Haanim. Ini bagaimana kita menjaganya ke depan. Inilah tugas-tugas yang perlu diemban oleh Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua, memastikan setiap pembangunan yang dilakukan di Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, terutama lingkungan yang berlaku. Saya berharap kehadiran Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua ini yang pertama dapat menjaga kelestarian alam di tanah Papua sesuai dengan peraturan perundangan berlaku. Maka ke depan kita akan memfokuskan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan AMDAL, dalam penyusunan AMDAL. Yang kedua adalah bagaimana peraturan perundang-undangan di daerah yang tetap ditumbuh kembangkan. Jadi 2 fokus ini kita harapkan mampu nanti menjadi penapis utama terhadap pengelolaan sumber daya alam dan penduduk di tanah Papua. Karena Papua kita tahu inilah harapan terakhir sebagai lumbung pangan untuk Indonesia dan juga akan menjaga paru-paru dunia. Jadi semua pihak saya berharap benar-benar mematuhi aturan-aturan yang
sudah ada dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi ini harapan kami, mudah-mudahan ini dapat didukung oleh semua pihak. Kita lihat laut ini betapa dia mengandung misteri, juga mengandung energi yang luar biasa. Jadi kita akan berusaha untuk menjaganya bagaimanapun juga. Yang jelas ini kan menjadi suatu sumber kehidupan di masyarakat di sini. Kita tahu juga masyarakat dia ini juga punya kearifan lokal. Pada intinya itu kan dia itu cerita yang bernuansa lingkungan juga, bagaimana efisien memanfaatkan sumber daya alam. Karena secara harfiah itu kan bisa diartikan keinginan jangan melebihi kebutuhan. Itu kan di situ kan terkandung makna supaya memanfaatkan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan. Nah ini kita akan coba dorong lagi, ada kearifan-kearifan lokal, termasuk juga untuk anak-anak pendidikan untuk bagaimana bisa mencintai bahari lagi dari lingkungan. Mungkin Babe Oster juga itu bisa kita dorong lagi bagaimana rasa kebersamaan untuk menjaga alam sekitarnya, termasuk juga pantai pesisir. Jadi ini yang menjadi strategi nanti bagian dari PPE. Selain nanti secara substansi dengan instansi terkait tentu akan mendorong kerjasama. Jadi dari PPE selain juga keterbatasan tenaga, kita juga bisa memanfaatkan teman-teman di BIA ini yang sudah punya pengetahuan itu, yang sudah punya interaksi dengan masyarakat. Jadi kita bisa mengembangkan strategi ini bersama-sama dengan teman-teman di lembaga swadaya masyarakat atau termasuk lingkungan di BIA. Ini bisa kita dorong supaya komunikasinya nyambung. Jadi ini wadah-wadah seperti ini yang perlu kita kembangkan terus. Supaya strategi dan bahasanya itu bisa mudah dicerna. Itu harus ada sentuhan masyarakat juga di sini. Nah, ini saya pertama kali datang ke sini terus terang melihat alamnya luar biasa, kita bisa hidup tenang. Yang jelas dia memberikan sumber kehidupan yang luar biasa. Jadi kalau lagu Kus-Plus itu kain dan jala bisa menghidupimu, ya di sini itu terbukti. Orang dengan tombaknya bisa hidup. Itu betapa alam itu memberikan segalanya terhadap kita di sini. Itulah kewajiban kita menjaga dia, melestarikan dia. Karena kita kan hidup ini bukan untuk saat ini aja, bagaimana kita juga mewariskan kepada anak cucu kita. Ini penting. Jadi kita pikirkan